Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yudiati Puspita Sari Pipin dan merupakan mahasiswa Universitas Padjabakti Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen tahun angkatan 2019-2020. NIM saya 1910417100. Pada video saya kali ini saya akan membahas tentang perbandingan 5 jurnal pada mata kuliah riset, mata kuliah konsentrasi atau seminar manajemen. Baik, langsung saja kita pada materi. Laporan dan presentasi perbandingan 5 jurnal. Nama Yudiati Puspita Sari Pipin, NIM 1910417100. Kelas F dan E konversi. Dosen pembimbing saya adalah Bapak Aditya Randi, SEMM, dan ketua jurusan saya Bapak Adi Mursalin, SEMM. Baik, jurnal yang pertama berjudul Analisa Pengendalian Kualitas dengan menggunakan metode statistikal, Quality Control atau SQC. Studi kasus pada UD Mestika Tapak Tuan. Pembuat oleh Bahtiar S, Soeharto Tahir, Ria Asia Safa, Hasni. Email bakti66@yahoo.com. Dari Universitas Malikussaleh, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Industri, Aceh, Indonesia. Volume 2, nomor 1, 2013, 29 sampai 36, ISSN 2302-934X. Sumber atau link https://jurnal.ac.id/miej-artikel-download 2617. Jurnal yang kedua berjudul Analisis Quality Control di bagian produksi pada PT Galaksi Perkasa. Dibuat oleh Yonatan Tanuwijaya. Email yonatan232@gmail.com. Berasal dari Universitas Kristen Petra, Program Manajemen Bisnis, Program Studi Manajemen. Alamat Jalan Siwalaten Kraton 121 sampai 131 Surabaya. Agora volume 5 nomor 3 2017. Sumber atau link https://media.publication-media-id-non.pdf. Jurnal yang ketiga berjudul Pelaksanaan Quality Control pada Produksi Air Bersih pada PT Air Manado. Pembuat oleh Yul Stella Tampi, Jackie SB Sumarau. Yang ketiga Jesse J. Pondoga. Email yulstellatampi@yahoo.com. Yang kedua Jackie Kusumarau@gmail.com. Yang ketiga adalah jjpondang@yahoo.com. Berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, Universitas Samratulangi. Volume 5, nomor 2, Juni 2017, halaman 1644 sampai 1652.
ISSN titik 2-2303-1174. Sumber atau link https://index.activity-index.php-view16367. Jurnal yang keempat berjudul Peran Quality Control terhadap upaya pengendalian tingkat produksi rusak dan pelakuan akuntansi terhadap produk rusak dalam perhitungan harga pokok produk pada PT Adikarya Distriboga oleh Refonda Virginia Pati, yang kedua Grace B. Nanggoy, yang ketiga Victorina Z. Tirayo. Email refondapati@gmail.com. Yang kedua gracend@yahoo.com. Yang ketiga ftirayo@gmail.com. Saya ulangi, @yahoo.com. Berasal dari Universitas Samratulangi Manado, jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. ISSN itu 2303-1174. Volume 5 nomor 1 Maret 2017 halaman 154 sampai 163. Jurnal EMBA. Sumber atau link https://index.activity-index.php-view-2983-2944. Jurnal yang kelima berjudul Analisis Pengendalian Kualitas atau Quality Control dalam Meningkatkan Kualitas Produk. Dibuat oleh Adita Nurkoli, Oyan Suryono, dan Iwan Setiawan. Alamat email aditanur95@gmail.com, oyunsarsiono1954@gmail.com, dan iwan.yunigal@gmail.com. Berasal dari Universitas Galuh Ciamis, jurusan Ilmu Manajemen. Volume 6 nomor 2 Oktober 2019. P/ISSN /6099/6099 E/2620/6188. Sumber atau link itu https://index.acid.id/econdology/artikel/view2983-2644. Baik, di sini akan ada perbandingan persamaan dan perbedaan. Baik, dari hasil penamaan yaitu persamaan dari kelima jurnal tersebut. Yang pertama adalah kelima jurnal tersebut berperan dalam mengontrol proses produksi agar perusahaan dapat menurunkan biaya produksi yang rusak dan memberikan kepuasan kepada konsumen terhadap mutu atau kualitas barang dari perusahaan-perusahaan tersebut. Yang kedua, kelima jurnal tersebut diterbitkan oleh lembaga peneliti jurnal. Dan yang ketiga, kelima jurnal tersebut fokus dalam pengendalian quality control produk yang diproduksi. Perbedaan pada kelima jurnal tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, objek penelitian pada kelima artikel tersebut berbeda. Yang pertama,
pada artikel jurnal yang pertama, objek penelitian adalah UD Mestika. Pada artikel jurnal yang kedua, itu objek penelitian adalah PT Galaksi Perkasa. Pada jurnal yang ketiga, itu objek penelitian adalah PT Air Manado. Yang keempat, jurnal objek penelitian adalah PT Adikarya Distriboga. Dan yang kelima, pada artikel jurnal 5, objek penelitian adalah PT Pacific Eastern Coconut Utama Pangandaran. Yang kedua, perbedaan yang kedua, pada jumlah kata pada kalimat jurnal atau jurnal artikel di atas mengalami perbedaan. Yang pertama, judul artikel jurnal pertama berjumlah 9 kata, judul artikel jurnal kedua berjumlah 10 kata, judul artikel jurnal ketiga berjumlah 11 kata, judul artikel jurnal keempat berjumlah 24 kata, dan judul artikel jurnal kelima berjumlah 9 kata. Perbedaan yang ketiga adalah tahun penulisan kelima artikel jurnal di atas memiliki perbedaan antara yang pertama, jurnal yang pertama dipublikasikan tahun 2013, jurnal yang kedua dipublikasikan tahun 2017, jurnal yang ketiga dipublikasikan tahun 2017, jurnal yang keempat dipublikasikan tahun 2017, dan jurnal yang kelima dipublikasikan tahun 2019. Oke, kita masuk pada latar belakang jurnal yang pertama. Saya akan bacakan. UD Mestika adalah perusahaan yang bergerak dalam industri sirup pala. Perusahaan ini memproduksi per hari sekitar 500 botol. Kerusakan produk dapat terjadi pada saat proses pengisian dan pengemasan produk, maupun pada saat pemindahan ke gudang. Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, perusahaan telah menerapkan sistem pengendalian kualitas produksi. Berbagai program pengendalian kualitas dilakukan oleh perusahaan sehingga dapat menghasilkan produk yang baik dan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Berdasarkan masalah yang dihadapi perusahaan sekarang tentang banyaknya produk yang rusak pada PT Mestika, maka perlu pengendalian kualitas produk. Sehingga perlu dilakukan analisa mengenai upaya pengendalian kualitas yang diterapkan oleh UD Mestika dan mencari penyebab masih terjadinya kerusakan serta mencari solusi perbaikannya. Latar belakang jurnal yang kedua, menurut Jacob Aquilano 2009, fungsi manajemen produksi untuk mengatur operasi sehingga pendidikan mengenai bisnis lebih banyak. Manajemen operasional memberikan kesempatan untuk berkarir dan berpotensi menjadi yang lebih baik untuk mengatur manajemen. Digunakan konsep dari operasional. Yang kedua, menurut Paul G. 1987 dalam bukunya Total Quality Management 2001, ada 4 komponen penting dalam manajemen operasi, yaitu kepemilikan atau ownership, memberikan tanggung jawab kepada operasi atau perbaikan proses dan desain. Yang kedua, perencanaan atau planning, mendefinisikan, mengerti semua komponen utama dalam proses dan hubungan antar komponen utama. Yang ketiga, pengendalian atau kontrol, menjamin efektivitas di mana output bisa konsisten dengan ekspektasi pelanggan. Perbaikan atau peningkatan, improvement, meningkatkan efektivitas dari perbaikan-perbaikan secara tetap. Oke, yang selanjutnya menurut Aswari S 2013, produksi adalah tindakan dalam menciptakan dan menambah kegunaan
atau utility, sesuatu barang atau jasa untuk kegiatan di mana dibutuhkan produk-produk, saya ulangi, dibutuhkan faktor-faktor produksi berupa tanah, tenaga kerja, dan keahlian. Jenis-jenis produksi, jenis-jenis produksi yaitu bila ditinjau dari berbagai segi. Proses produksi dilihat dari wujudnya dibagi menjadi proses kimiawi, proses perubahan bentuk, dan proses assembling, proses transportasi, dan proses penciptaan jasa-jasa administrasi menurut Ahyari 2005. Proses produksi dilihat dari arus dan flow bahan belum menjadi sampai menjadi barang jadi. Oke. Selanjutnya, menurut Joseph M. Juran yang dikutip dalam buku Total Quality Management ada konsep trilogi kualitas, yaitu perencanaan kualitas atau quality planning, pengendalian kualitas atau quality control, perbaikan atau peningkatan kualitas atau quality improvement. Kita bahas pertama, perencanaan kualitas atau quality planning melibatkan beberapa aktivitas, yaitu identifikasi pelanggan, menentukan kebutuhan pelanggan, menciptakan keistimewaan produk, menciptakan produk yang mempunyai yang mampu menghasilkan, mentransfer atau mengalihkan proses. Yang kedua atau B, operasi pengendalian kualitas atau quality control melibatkan beberapa aktivitas, yaitu mengevaluasi performansi aktual. Yang kedua, membandingkan yang aktual dengan sasaran. Yang ketiga, mengambil tindakan atas perubahan antara yang X dan sasaran. Yang ketiga atau C, itu perbaikan kualitas atau quality improvement. Menciptakan kesadaran untuk perbaikan peningkatan dan memberikan penghargaan kepada pemenang. Selanjutnya, latar belakang jurnal ketiga. PT PAM adalah bergerak dalam produksi air bersih bagi masyarakat. Standar air bersih yang berkualitas dan layak untuk diedarkan kepada masyarakat adalah air jernih atau tidak keruh, tidak berwarna. Rasanya tawar, tidak berbau. Derajat pH netral 6,5 sampai 8,5. Tidak mengandung zat kimia beracun dan kesadahannya rendah. Perhatian pada kualitas ini dapat memberikan dampak positif pada perusahaan melalui dua cara, yaitu dampak terhadap biaya-biaya produksi dan dampak terhadap pendapatan menurut Gaspers 2005.3. Dalam segi kualitas, PT Air Manado wajib melakukan perbaikan dalam proses operasional perusahaan, terutama dalam hal quality control. Banyak konsumen yang mengatakan bahwa kualitas atau mutu produksi air yang disalurkan oleh perusahaan tidak bersih, bahkan ada yang tercemar. Dalam mengatasi hal ini, perusahaan wajib untuk melakukan berbagai kontrol yang efektif dalam melihat kendala selama proses produksi air. Kendala yang dialami baik dalam persediaan air, pemeliharaan pada peralatan mesin, produksi sterilisasi, prosedur atau tahap dalam proses produksi, serta melakukan uji tes mutu air sesuai standar pH 6,5 sampai 8,5 yang akan disalurkan kepada konsumen. Proses evaluasi sangat penting untuk melihat kendala dalam proses produksi, serta melakukan perbaikan untuk memperoleh mutu air yang baik bagi masyarakat. Kualitas air yang bersih tidak hanya memberikan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan hidup bagi manusia, bahkan memberikan keuntungan dalam keberlangsungan perusahaan. Kita lanjut pada latar belakang jurnal keempat, yaitu PT Adikarya Distriboga adalah perusahaan yang memproduksi
air minum dalam kemasan atau AMDK dengan merek Nyur berukuran 240 ml. Dalam menghasilkan produk yang berkualitas baik, peran quality control sangatlah diharapkan. Perusahaan dalam proses sebelumnya diproduksi, saat proses produksi berjalan maupun saat proses produksi selesai. Pada PT Adikarya Distriboga, peran quality control telah berjalan dengan baik meskipun dalam proses mempertahankan kesungguhannya sebagai pembuat sebuah produk yang hampir dikonsumsi oleh masyarakat setiap hari. Masih saja terdapat kesalahan yang terjadi sehingga menghasilkan produk yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan perusahaan. Kita lanjut pada latar belakang jurnal kelima. Penelitian ini difokuskan pada analisis pengendalian kualitas atau quality control dalam meningkatkan kualitas produk. Penelitian dilakukan oleh PT Pacific Extract Coconut Utama di Pangandaran. Ada berbagai macam strategi yang bisa digunakan, yaitu 1. Meningkatkan mutu produksi atau jasanya, melakukan inovasi, yang ketiga efisiensi biaya produksi. Strategi meningkatkan mutu produksi yang digunakan menyangkut berbagai mutu produk yang dihasilkan supaya lebih baik dari pesaing yang lain. Tingkat kualitas produk barang hasil produksi terdiri dari berbagai karakteristik tersebut. Perlu dijaga dalam batas-batas tertentu. Untuk menjaga kualitas produk hasil produksi supaya berada dalam batas-batas tertentu, maka harus diusahakan agar mesin, material, manusia, dan metode 4M yang digunakan dalam proses produksi barang hasil produksi tidak mengalami perubahan yang cukup berarti. Inti dari pengendalian kualitas ialah mengendalikan kualitas produk selama dalam proses pembuatan sampai produk jadi untuk mencegah adanya produk yang tidak memenuhi kualitas setelah produk selesai. Perusahaan PT Pacific Extract Coconut Utama yang ada di wilayah Pangandaran, Jawa Barat, merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi santan kelatu. Produk pertanian lokal ini dijual ke pasar lokal agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen atau pelanggan. Baik, dari latar belakang tersebut, persamaan dari kelima jurnal adalah yang pertama, artikel jurnal 1, 2, dan 5 fokus dalam menganalisa pengendalian produk yang diproduksi. Dan artikel jurnal 3 dan 4 fokus dalam pelaksanaan dan mutu pengendalian. Saya ulangi, artikel jurnal ketiga dan keempat fokus dalam pelaksanaan dan pengendalian mutu produk yang dihasilkan. Perbedaan dari latar belakang pada kelima jurnal tersebut antara lain yang pertama, penulisan pada artikel 1 berjudul analisa pengendalian kualitas daerah menggunakan metode statistical quality control atau SQC, studi kasus pada UD Mestika Tapak Tuan untuk mengendalikan kualitas produksi. Saya ulangi, untuk mengendalikan kualitas produk jadi sirup pala dan mengidentifikasi penyebab penyimpangan kualitas produk dengan menggunakan alat bantu statistik, yaitu 7 tools. Antara lain, 7 tools, check sheet, histogram, diagram Patero, diagram sebab akibat, Stechter diagram, peta pengendali, dan stratifikasi, sehingga dapat mengetahui
faktor penyebab kerusakan dan pencegahan yang dilakukan. Yang kedua, penulisan pada artikel kedua berjudul analisis quality control di bagian produksi pada PT Galaxy Perkasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan quality control yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas air bersih yang diproduksi perusahaan. Quality control adalah sesuatu proses yang dilakukan dalam mengendalikan, menyeleksi, menilai kualitas sehingga konsumen merasa puas dan perusahaan mencapai keuntungan data deskriptif berupa kalimat tertulis atau lisan. Perbedaan latar belakang selanjutnya pada kelima jurnal tersebut. Pada artikel jurnal ketiga berjudul pelaksanaan quality control pada produksi air bersih di PT Air Manado. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kontrol yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas air bersih yang diproduksi perusahaan. Quality control adalah suatu proses yang dilakukan dalam mengendalikan, menyeleksi, menilai kualitas sehingga konsumen merasa puas dan perusahaan mencapai keuntungan. Penulis yang ketiga, artikel 4 berjudul Peran Quality Control terhadap upaya mengendalikan tingkat produk rusak dan pelakuan akuntansi terhadap produk rusak dalam perhitungan harga pokok produk pada PT Adikarya Distriboga. Untuk mengetahui bagaimana peran quality control terhadap upaya mengendalikan tingkat produk rusak dan bagaimana perlakuan akuntansi terhadap produk rusak dalam perhitungan harga pokok pada produk pada PT Adikarya Distriboga. Data yang digunakan adalah data primer. Yang kelima itu penulis pada artikel kelima berjudul analisis pengendalian kualitas atau quality control pada peningkatan kualitas produk. Difokuskan pada analisis pengendalian kualitas, yaitu quality control, dalam meningkatkan kualitas produk. Penelitian dilakukan pada PT Pacific Eastern Coconut Utama di Pangandaran. Permasalahan penelitian. Permasalahan yang dihadapi oleh PT, saya ulangi, permasalahan penelitian, jurnal yang pertama. Permasalahan yang dihadapi oleh UD Mestika ialah bagaimana mengendalikan kualitas produk jadi sirup, pala, dan apa saja penyebab penyimpangan kualitas produk tersebut. Mengidentifikasi dengan menggunakan alat bantu statistik yaitu 7 tools. Antara lain check sheet, histogram, diagram Pareto, diagram sebab akibat, spekter diagram, peta kendali, dan stratifikasi. Permasalahan penelitian jurnal kedua, yaitu penulis artikel jurnal kedua yang berjudul Analisis Quality Control di bagian produksi pada PT Galaxy Perkasa merumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu bagaimana penerapan quality control di PT Galaxy Perkasa. Permasalahan penelitian jurnal yang ketiga, yaitu permasalahan yang dihadapi oleh UD, saya ulangi, ini. Permasalahan penelitian pada jurnal ketiga, penulis artikel jurnal ketiga yang berjudul Pelaksanaan Quality Control pada Produksi Air Bersih di PT Air Manado merumuskan permasalahan bagaimana pelaksanaan quality control pada produksi air bersih di PT Air Manado. Permasalahan jurnal keempat, yaitu penulis artikel jurnal keempat, bagaimana peran quality control terhadap upaya mengendalikan tingkat produksi rusak dan bagaimana perlakuan akuntansi terhadap produk rusak dalam perhitungan harga pokok produk pada PT Adikarya Distriboga. Mama beras mana? Nanti.
Jurnal yang kelima, permasalahan penelitian. Permasalahan penelitian pada jurnal kelima, yaitu permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pengendalian kualitas atau quality control pada produk santan kelatu PT Pacific Eastern Coconut Utama Pangandaran. Yang kedua, bagaimana kualitas kontrol. Saya ulangi, bagaimana kualitas produk santan kelatu PT Pacific Eastern Coconut Utama Pangandaran. Yang ketiga, bagaimana pengendalian kualitas atau quality control dalam meningkatkan kualitas produk santan kelatu PT Pacific Eastern Coconut Utama Pangandaran. Oke, dari permasalahan penelitian tersebut, maka terdapat persamaan dan perbedaan pada kelima jurnal tersebut. Antara lain, yang pertama, persamaan permasalahan penelitian pada kelima artikel jurnal tersebut di atas. Setiap perusahaan berusaha untuk meningkatkan kualitas produksi barang dengan mengendalikan kualitas produk. Yang pertama. Persamaan yang kedua, pada kelima artikel jurnal tersebut mencari penyebab terjadinya kerusakan produk barang yang diproduksi. Persamaan yang ketiga adalah pada kelima artikel jurnal tersebut mengendalikan dan meningkatkan kualitas produk sehingga dapat memberikan kepuasan bagi konsumen. Yang keempat, persamaan yang keempat, pada kelima artikel jurnal tersebut menggunakan kata tanya bagaimana. Dan yang kelima, pada artikel jurnal kedua, ketiga, dan kelima menggunakan kata tanya. Sedangkan perbedaan permasalahan penelitian pada kelima jurnal tersebut, yang pertama, pada artikel jurnal pertama, penulis mempermasalahkan bagaimana penelitian kualitas produk air sirup pala. Penulis menggunakan pendekatan alat bantu statistik 7 tools, CEC, histogram, diagram Pareto, diagram sebab akibat, Stechter diagram, peta kendali, dan stratifikasi. Pada artikel jurnal 2, penulis mempermasalahkan bagaimana menerapkan quality control di PT Galaksi Perkasa. Penulis menggunakan pendekatan Moleong 2007 dengan menggunakan 5 cara untuk menganalisis data. Selanjutnya, yang ketiga, pada artikel jurnal ketiga, penulis mempermasalahkan bagaimana pelaksanaan quality control pada produksi air bersih di PT Air Manado. Penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Selanjutnya, pada artikel jurnal keempat, penulis mempermasalahkan bagaimana perlakuan akuntansi terhadap produk rusak dalam perhitungan harga pokok produk pada PT Adikarya Distributor. Yang kelima, pada artikel jurnal 5, penulis mempermasalahkan bagaimana pelaksanaan pengendalian kualitas quality control pada produk santan kelatu PT Pacific Eastern Coconut Utama Pangandaran. Yang kedua, bagaimana kualitas produk santan kelatu PT Pacific Eastern Coconut Utama Pangandaran. Yang ketiga, bagaimana pengendalian kualitas atau quality control dalam meningkatkan kualitas produk santan kelatu PT Pacific Eastern Coconut Utama Pangandaran. Yang selanjutnya, kita masuk pada tujuan penelitian.
Jurnal yang pertama. Jurnal yang pertama, tujuan penelitiannya untuk mengetahui kualitas produk jadi sirup pala dan mengidentifikasi penyebab penyimpangan kualitas produk dengan menggunakan alat bantu statistik, yaitu 7 tools. Text sheet, histogram, diagram Patero, diagram sebab akibat, stater, diagram peta pengendali, dan stratifikasi, sehingga dapat mengetahui penyebab kerusakan sehingga dapat mengetahui faktor penyebab kerusakan dan pencegahan yang dilakukan. Tujuan penelitian yang kedua, jurnal yang kedua, yaitu untuk mengidentifikasi peran quality control pada PT Galaksi Perkasa. Penelitian ini memperbaiki sistem dalam perusahaan. Tujuan penelitian yang jurnal yang ketiga, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan quality control yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas air bersih yang diproduksi PT Air Manado. Penelitian jurnal yang keempat, yaitu tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah satu, untuk mengetahui peran quality control dalam upaya mengendalikan tingkat produk rusak pada PT Adikarya Distribuka. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi terhadap produk rusak dalam perhitungan harga pokok produk pada PT Adikarya Distribuka. Penelitian jurnal yang kelima, ada tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah satu, untuk mengetahui pelaksanaan pengendalian kualitas produk santan kelatu yang dilakukan oleh PT Pacific Extreme Coconut Utama Pangandaran. Yang kedua, untuk mengetahui kualitas produk santan kelatu yang dihasilkan oleh PT Pacific Extreme Coconut Utama Pangandaran. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengendalian kualitas atau quality control dalam meningkatkan kualitas produk santan kelatu di PT Pacific Extreme Coconut Utama Pangandaran. Kita masuk pada kajian pustaka atau landasan teori. Jurnal yang pertama. Penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis jurnal pertama adalah satu, Alice Jabana Julita 2005, yaitu evaluasi pengendalian kualitas total produk pakaian jadi pada perusahaan konveksi Jurnal Ventura, yaitu volume 8 nomor 1. Yang kedua, Fakri White al analisis pengendalian kualitas produk di PT Maskom Grafi dalam upaya mengendalikan tingkat kerusakan produk menggunakan alat bantu statistik. Persai Semarang, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro 2010. Menurut Russell 1996 dikutip dari buku Dorothea 2003 nomor 8, itu mengidentifikasi tujuan peran pentingnya kualitas, yaitu meningkatkan reputasi perusahaan, menurunkan biaya, meningkatkan pangsa pasar, dampak internasional, adanya pertanggungjawaban produk untuk penampilan produk dan mewujudkan kualitas yang dirasakan. Itu selanjutnya itu pengendalian kualitas menurut Sofjan Assuri 1998. Yang kedua, faktor pengendali kualitas menurut Douglas C. Montgomery 2001. Yang ketiga, pengertian statistik quality control SQC. Dan yang keempat, metode statistical quality control dengan peta control atau control chart. Dan yang kelima yaitu peta control revisi. Oke. Jurnal yang kedua itu kajian pustaka atau landasan teori pada jurnal kedua. Yang pertama itu menurut
Moleong 2007 ada 5 cara untuk menganalisis data, yaitu 1. Mendeskripsikan data dari sumber-sumber yang ada, memahami dan mendeskripsikan data hasil wawancara, pengamatan, pencatatan, sehingga terjadi keterkaitan satu sama lain. Yang kedua, reduksi data. Reduksi data dilakukan untuk mendapatkan sebuah abstraksi. Abstraksi adalah usaha untuk membuat rangkuman dari keseluruhan inti proses yang sesuai dengan tujuan penelitian. Yang ketiga, kategorisasi, yaitu kategorisasi adalah langkah untuk memberikan tanda pada hasil dari seluruh proses penelitian. Kategorisasi ini disusun dari pemikiran, pendapatan, dan kriteria. Yang keempat, keabsahan data. Keabsahan data bertujuan untuk memastikan bahwa data dari penelitian benar-benar ilmiah. Untuk memenuhi keabsahan data diperlukan triangulasi. Yang kelima adalah penafsiran data. Penafsiran digunakan untuk mencari jawaban rumusan masalah dengan mendeskripsikan analitik, yaitu mencari hubungan yang ada di dalam data dari kategori-kategori yang ditemukan. Selanjutnya, kita pada kajian pustaka atau landasan teori pada jurnal yang ketiga. Heiser dan Hender 2009.4 mendefinisikan bahwa manajemen operasional adalah serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang atau jasa dengan mengubah input menjadi output. Yang kedua, menurut Agus Ayari 2002.239, yaitu pengendalian kualitas merupakan suatu aktivitas atau manajemen perusahaan untuk menjaga dan mengarahkan agar kualitas produk dan jasa perusahaan dapat dipertahankan sebagaimana yang telah direncanakan. Pengendalian kualitas secara statistika adalah satu teknik berbeda yang didesain untuk mengevaluasi kualitas ditinjau dari sisi kesesuaian dan spesifikasinya. Menurut Chase DKK 2010.2.291. Oke, yang ketiga, setiap perusahaan pasti menghasilkan produk yang baik dan berkualitas. Di sini peran seorang quality control jelas terlihat. Melalui quality control, seorang pemimpin dapat memastikan apakah layanan atau produk atau jasa yang diterima customer sudah layak atau bahkan standar mutunya perlu ditingkatkan lagi. Kualitas produk suatu perusahaan bergantung pada atau dari jasa karyawan di bidang itu, yaitu quality control. Untuk tujuan ini, mereka memperkerjakan karyawan quality control dalam organisasi. Dalam pelaksanaannya, quality control melakukan pengukuran terhadap produk atau jasa yang dihasilkan. Karyawan quality control akan bekerja dengan menggunakan pengujian untuk hasil produksi yang dihasilkan. Penelitian terdahulu yaitu Yuliarto, lalu Yanuar Surya Putra 2014. Meneliti tentang analisis kontrol pada produksi susu sapi di CV Cita Nasional Getasan. Yang kedua adalah M. Fajar Bulan D. 2014. Meneliti tentang analisis pengendalian mutu atau quality control pada PT Buana Wira Subur Sakti di Kabupaten Pasir. Kajian pustaka atau landasan teori pada jurnal keempat, yaitu Mulyadi 2005.7 mengidentifikasikan akuntansi biaya adalah proses penentuan, penggolongan, dan peringkasan, dan penggajian biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa
dengan cara-cara tertentu, serta menafsirkan terhadapnya. Sujarweni 2015 menyatakan akuntansi biaya didefinisikan sebagai bagian dari akuntansi manajemen. Dalam akuntansi, biaya akan dipelajari penentuan dan pengendalian biaya yang terjadi dalam perusahaan, yang pada akhirnya akan menghasilkan informasi biaya yang akan digunakan manajemen untuk mengambil keputusan. Menurut As-Sauri 2008 2.210 menyatakan bahwa tahapan pengendalian kualitas terdiri dari pertama, pengendalian pengawasan selama proses produksi, yaitu dengan mengambil contoh atau sampel produk pada jarak waktu yang sama, dan dilanjutkan dengan pengecekan statistik untuk melihat apakah proses dimulai dengan baik atau tidak. Kedua, pengendalian terhadap barang hasil yang telah diselesaikan, yaitu menjamin bahwa tidak ada hasil yang rusak atau kurang baik yang tercampur dengan hasil yang baik. Tiga, penentuan harga pokok produk merupakan unsur biaya produksi terhadap produk yang dihasilkan dari suatu proses produksi. Menurut Gresham dan Noren 2000, harga pokok produk adalah harga pokok produk mewakili jumlah biaya barang yang diselesaikan pada teori tersebut. Oke, selanjutnya masih pada jurnal keempat. Adapun tujuan penentuan harga pokok produk menurut Akbar 2011 antara lain, yang pertama, sebagai dasar untuk menilai efisiensi perusahaan. Yang kedua, sebagai dasar dalam penentuan kebijakan pemimpin perusahaan. Yang ketiga, sebagai dasar penelitian, saya ulangi, sebagai dasar penilaian bagi penyusunan neraca yang menyangkut nilai terhadap aktiva. Yang keempat, sebagai dasar untuk menetapkan harga penawaran atau harga jual terhadap konsumen. Yang kelima, menentukan nilai persediaan dalam neraca, yaitu harga pokok persediaan Kita lanjut. Menurut Dunia dan Abdullah 2012-2003 menyatakan bahwa kegiatan manufaktur merupakan proses transformasi atas bahan-bahan menjadi barang dengan menggunakan tenaga kerja dan fasilitas pabrik. Biaya yang terjadi sehubungan dengan kegiatan
manufacturing ini disebut biaya produksi atau production cost, manufacturing cost. Biaya ini diklasifikasikan bagi 3 elemen utama sehubungan dengan produk yang dihasilkan. Yang pertama biaya bahan langsung atau direct material cost. Biaya bahan langsung ini merupakan biaya perolehan dan seluruh biaya langsung yang terjadi menjadi bagian yang integral yang membentuk barang jadi atau finished good. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost merupakan upah dari semua tenaga kerja langsung yang secara spesifik baik menggunakan tenaga maupun mesin ikut dalam proses produksi untuk menghasilkan suatu produk barang dan jasa. Yang ketiga, biaya overhead pabrik atau factory overhead. Biaya overhead pabrik adalah semua biaya yang biaya untuk memproduksi suatu produk selain dari bahan langsung dan tenaga kerja langsung. Menurut Widi Lestari Ningsya 2012-216, harga pokok produk yang dihitung dengan pendekatan full costing terdiri dari unsur harga produk produksi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik tetap, ditambah dengan biaya non-produksi, biaya pemasaran, biaya administrasi, dan umum. Harga pokok produk yang dihitung dengan pendekatan variable costing terdiri dari unsur harga pokok produk variabel atau biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Ditambah dengan biaya non-produksi atau biaya pemasaran, biaya administrasi, dan biaya umum variabel. Produk rusak adalah produk yang dinilai memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan, yang secara ekonomis tidak dapat diperbaiki menjadi produk yang baik. Dan produk rusak merupakan yang telah menyerap biaya bahan, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik. Menurut Mulyadi 2015.2302. Oke. Kajian pustaka atau landasan teori, jurnal yang kelima. Oke. Menurut Sugiono 2014.2335 sampai 336, bahwa analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematika data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, penjabaran ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, penyusunan ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Analisis data dalam penilaian kualitas dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Adapun langkah-langkah analisis data yang dapat dilakukan sebagaimana pendapat Miles dan Huberman dalam Sugiono 2009.337 sampai 334 sebagai berikut. Yang pertama, reduksi data atau data reduction. Yang kedua, data display atau penyajian data. Dan yang ketiga, consolidation drawing atau verification atau penarikan kesimpulan dan verifikasi.
Oke. Persamaan pada kajian pustaka atau landasan teori pada kelima jurnal tersebut. Yang pertama adalah pada artikel jurnal 1, 2, dan 5 menggunakan landasan teori dengan analisa yang mengacu pada penelitian terdahulu. Pada artikel jurnal 3 dan 4 menggunakan landasan teori Sugiono 2011, metode penelitian bisnis, cetakan ke-15, Alfa Beta Bandung dan Sugiono 2008. Metode penelitian kualifikasi, kualitas, dan R&D, penerbit Alfa Beta Bandung. Dan persamaan yang ketiga adalah pada artikel 1, 2, 3, 4, dan 5, penulis berpatokan atau mengacu pada penelitian terdahulu dan mengutip dari para ahli. Perbedaan dari kajian landasan kelima teori tersebut, yang pertama, setiap penulis artikel menggunakan kutipan yang sesuai dengan permasalahan itu. Yang kedua, objek penelitian di setiap perusahaan berbeda-beda, sehingga metode dan analisis yang digunakan berbeda-beda. Kita masuk pada metodologi penelitian atau metode penelitian pada jurnal yang pertama. Metodologi penelitian pada jurnal yang pertama. Data-data yang digunakan untuk menganalisis perusahaan produk sirup pala dengan menggunakan metode Statistical Quality Control pada UD Mestika adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat dari hasil pengamatan secara langsung di lapangan. Adapun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian pada perusahaan UD Mestika adalah sebagai berikut. Yang pertama, observasi, proses pencatatan pola perilaku subjek atau orang, objek atau benda, atau kejadian yang sistematika tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti, yaitu dengan melihat proses pengemasan sirup pala. Yang kedua, wawancara. Teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan pada subjek peneliti wawancara. Pada wawancara yang dilakukan dengan tatap muka atau dengan telepon. Sedangkan data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, dan laporan historis yang telah disusun dalam arsip atau data dokumenter yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data ini dapat diperoleh dengan meminta langsung kepada perusahaan. Adapun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian pada perusahaan UD Mestika adalah sebagai berikut. Yang pertama, data jumlah kerusakan produk per hari. Yang kedua adalah data jumlah produksi. Kita masuk pada variabel. Variabel adalah gejala yang bervariasi yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian yang mempelajari pengaruh sesuatu variabel dengan variabel yang lain, maka terdapat variabel penyebab atau variabel bebas atau independent variabel dan variabel akibat atau variabel terkait independent variabel. Adapun variabel-variabel dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, botol pecah adalah kecacatan pada botol yang disebabkan oleh kelalaian operator pada saat pengoperasian. Yang kedua, botol rusak
adalah kecacatan pada botol seperti retak. Oke. Metodologi penelitian yang kedua yaitu penelitian saya ulangi. Metodologi penelitian jurnal kedua yaitu metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif deskriptif menurut Mo Leong 2011. Penelitian kualitatif adalah cara peneliti untuk menghasilkan data deskriptif berupa kalimat tertulis atau lisan. Penelitian kualitatif dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi. Di dalam penelitian, kualitatif terdapat hal-hal umum, yaitu data dianggap sebagai sesuatu yang dapat ditransposisikan sebagai data variabel. Umumnya hubungan antara penelitian yang diteliti secara langsung. Peran peneliti sebagai instrumen kunci. Sumber data, data primer, dan data sekunder. Teknik pengambilan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, teknik analisis data menurut Mo Leong 2007 ada 5 cara untuk menganalisis data, yaitu mendeskripsikan data dari sumber-sumber yang ada, reduksi data, kategorisasi, keabsahan data, dan penafsiran data. Keabsahan data menurut Sugiono 2013 terdapat 3 teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Kita lanjut pada metodologi penelitian yang jurnal yang ketiga. Jenis penelitian ini ada penelitian deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan peneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan. Analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi menurut Sugiono 2008-24. Lokasi penelitian ditentukan untuk mempermudah penelitian dalam mengambil data sebagai bahan referensi penelitian. Lokasi penelitian yaitu pada PT Air Manado berada di Jalan Komyo Sudarso. Pal 2 nomor Kota Manado, Sulawesi Utara. Waktu penelitian adalah 2 bulan dari bulan Maret sampai dengan April 2017. Prosedur pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber, menurut Sugiono 2008-138. Observasi yaitu mendefinisikan observasi sebagai suatu proses yang kompleks, tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, melihat dan mengamati, menurut Sugiono 2008-145. Dokumentasi. Lanjut. Kita lanjut jurnal yang ketiga. Masih pada jurnal yang ketiga. Metode hasil data. Saya ulangi. Metode analisis data operasional. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dari
Mills dan Huberman 1992 dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, reduksi data. Data yang diperoleh di lokasi penelitian atau data lapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan oleh peneliti reduksi dirangkum dan dipilih. Hal-hal pokok difokuskan kemudian pada hal-hal yang penting, kemudian dicari polanya. Selama pengumpulan data berlangsung, diadakan tahap reduksi data. Selanjutnya, dengan jalan membuat ringkasan, mengkode pengkodean, menelusuri pola, dan menulis memorandum teoritis. Penyajian data, yaitu penyajian data dimaksudkan untuk mempermudah peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari fokus penelitian. Yang ketiga, menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari ketiga unsur penting dalam teknik analisis data pada penelitian kualitatif. Dari berbagai aktivitas dapat ditarik kesimpulan berdasarkan data-data awal yang telah ditentukan. Data-data tersebut masih bersifat sementara. Penarikan kesimpulan ini berubah menjadi kesimpulan akhir yang akurat dan kredibel. Karena proses pengumpulan data oleh peneliti menemukan bukti-bukti yang kuat, valid, dan konsisten dalam mendukung data-data awal tersebut. Oke, kita masuk pada metodologi penelitian jurnal keempat. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskripsi kuantitatif Sugiono 2011.2. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Metode penelitian kuantitatif menurut Sugiono 2011.28, metode ini menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antara variabel sehingga data-data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur kuantitatif. Oke, metodologi penelitian yang jurnal yang kelima. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Untuk menganalisis data yang diperoleh digunakan analisis reduksi data, penyajian data, display data, dan penarikan kesimpulan atau conclusion drawing atau verification. Menurut Sugiono 2014.2335 sampai 336 bahwa analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, penjabaran ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, penyusunan ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Adapun langkah-langkah analisis data yang dapat dilakukan sebagaimana pendapat Mills dan Huberman dalam Sugiono 2009.337 sampai 338 sebagai berikut, yaitu reduksi data atau data reduction, data display atau penyajian data, conclusion drawing atau verification atau penarikan kesimpulan dan verifikasi.
Oke, persamaan metodologi pada kelima jurnal tersebut yaitu yang pertama, artikel jurnal kedua, ketiga, dan kelima menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sedangkan selanjutnya artikel 1, 3, dan 5 peneliti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Perbedaan metodologi penelitian pada kelima jurnal tersebut, yang pertama adalah artikel jurnal pertama menggunakan metode statistical quality control atau data primer dan data sekunder. Artikel jurnal kedua menggunakan metode kualitatif deskriptif. Artikel jurnal ketiga menggunakan metode kualitatif deskriptif. Jurnal keempat menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Dan artikel jurnal kelima menggunakan metode deskriptif kualitatif. Oke, kita masuk pada hasil penelitian. Hasil penelitian, jurnal yang pertama. Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah kerusakan botol yang dibagi ke dalam dua jenis, yaitu jenis pecah dan retak, adalah untuk melihat jumlah kerusakan botol yang diakibatkan dari proses pengisian sirup ke dalam botol. Maka untuk mengatasi masalah tersebut digunakan alat bantu Seven Tools. Ada dari, saya ulangi, data dari jumlah kerusakan botol dari bulan Mei sampai dengan Juli 2012. Pembahasan penggunaan Seven Tools yaitu check sheet, histogram, diagram Pareto, diagram sebab akibat, Kester diagram, dan stratifikasi. Usulan pencegahan kerusakan botol dengan mengendalikan kualitas botol sirup, pala, agar tidak mudah pecah dan retak, dan mengendalikan 4 faktor penyebab kerusakan, antara lain manusia, material, metode, dan proses. Selanjutnya adalah hasil penelitian jurnal yang kedua. Analisis perencanaan. Sebelum melakukan proses produksi, maka perusahaan PT Galaksi Perkasa melakukan analisis perencanaan seperti sumber daya manusia atau karyawan yang akan melakukan proses produksi dengan memakai pekerja STM atau Sekolah Teknik Mesin. Yang kedua, jenis-jenis pipa yang akan diproduksi memenuhi standar SNI dan memenuhi permintaan pelanggan. Yang ketiga, mempersiapkan manajemen produksi, manajemen kontrol, dan manajemen evaluasi. Oke, selanjutnya adalah analisis pengendalian. Sebelum proses produksi dilakukan, maka dilakukan proses mempersiapkan bahan-bahan baku. Kemudian melakukan pengecekan mesin, meliputi pengecekan alat potong, pelas pada pipa. Perusahaan melakukan produksi sesuai dengan pesanan pelanggan. Produk yang telah selesai diproduksi disimpan di dalam gudang sesuai dengan jadwal pemesanan pelanggan. Analisis perbaikan. Proses produksi pipa baja terkadang terdapat kesalahan atau cacat dalam produksi. Hasil dari produksi yang cacat atau rusak tersebut tidak dijual pada pelanggan, tetapi dijual kepada penimbang. Evaluasi dan briefing. Tindak lanjut dilakukan terhadap produk yang cacat dan rusak. Maka dilakukan yang pertama evaluasi terhadap mutu kualitas barang, yang ketiga evaluasi sumber daya manusia atau karyawan, yang ketiga evaluasi mesin produksi, yaitu melakukan proses checking mesin. Selanjutnya adalah analisis quality control. PT Galaksi Perkasa merupakan perusahaan yang produksi barang, sehingga bagian kualitas kontrol selalu melakukan pengecekan terhadap hasil produksi yang memenuhi standar produk dan memenuhi kebutuhan konsumen. Quality control memberikan laporan kepada operator dan kemudian disalurkan pada PPIC, Planning Product
inventory control. Dan PPIC membuat laporan untuk diberikan kepada owner perusahaan ini. Memiliki standar yang sesuai dengan standar SNI, yaitu Standar Nasional Indonesia. Hasil penelitian jurnal ketiga. PT Air Manado memiliki banyak instalasi penjernihan air atau IPA yang memenuhi cabang di berbagai daerah Kota Manado. Terdapat 5 instansi, yaitu IPA PAL 2, IPA Malalayang, IPA Pancuran 9, IPA Lota, dan IPA SI yang mendistribusikan air sesuai jalur pelayanannya. Proses produksi PT Air Manado melalui beberapa tahapan, yaitu sumber air baku berasal dari air Sungai Tondano, Intake, bagian pengumpul air yang terdapat saringan kasar untuk menahan benda-benda yang tergenang di dalam air. Prasedimentasi, bak penampung untuk air yang tingkat kekeruhan tinggi. Pembubuhan tawas yang mengumpulkan kotoran-kotoran yang terkandung di dalam air. Bak koagulasi, yaitu proses pengadukan cepat tawas terlarut ke dalam air. Bak flokkulasi, untuk memperbesar flok sehingga partikel dengan air terpisah. Sedimentasi, saat kotoran sudah diendapkan dan air jernih akan naik ke permukaan. Filtrasi untuk menahan partikel kotor yang terlarut dalam air bersih, dan reservoir, bak penampung air bersih. Deskripsi informan. Penelitian ini merupakan tujuan untuk menggali informasi dari informan yang berkaitan dengan pelaksanaan quality control pada produksi air bersih yang dilakukan oleh PT Air Manado. Informan dalam penelitian ini adalah manajer produksi, analis quality control, technical planning, dan sampel 4 penduduk dari 4 kecamatan. Informan yang terlibat yaitu informan 1 dari pihak perusahaan, Bapak Jimmy Vicky Silinaung sebagai manajer produksi. Informan yang kedua yaitu Bapak Angga Pangkerego sebagai analis quality control. Informan yang ketiga yaitu Bapak Budi Santosa sebagai teknikal bagian perencanaan. Dari pihak konsumen yang dilakukan wawancara secara acak dari 4 kecamatan, yaitu informan keempat yaitu Bapak Yosep Pet dari Warembungan sebagai penyalur dan konsumen. Informan yang kelima yaitu Ibu Sulistiawati Mada, konsumen Kecamatan Wenang. Informan yang keenam yaitu Ibu Halimah Amir, konsumen Kecamatan Singkil. Dan informan yang ketujuh yaitu Ibu Hadijah Latada, konsumen Kecamatan Malalayang. Pada perusahaan ini, untuk mengelola kegiatan pelaksanaan quality control, dibentuk tim analisis dalam menguji kualitas air bersih, dapat memenuhi standar mutu untuk dapat didistribusikan kepada konsumen. Uji kualitas air yang dilakukan oleh PT Air adalah anggota pemantauan kualitas air yang sudah berjalan dari tahun 2014. Pemantauan kualitas sumber air baku setahun 2 kali. Setiap hari dilakukan pemeriksaan rutin, yaitu pengujian pH air. Turbidity, yaitu tingkat kekeruhan pada air. DHL untuk mengetahui, DHL yang mempunyai daya hantar listrik yang kuat. Parameter fisik yang akan diperiksa yaitu pH kimia.
Parameter di laboratorium belum lengkap, yang berarti PAM masih banyak membutuhkan bantuan dari lab-lab yang sudah terakreditasi. Seperti pemeriksaan air dilakukan di lab WLN dan BTHK. Saya ulangi, BTKL, yaitu Balai Teknik Kesehatan Lingkungan. Parameter fisik secara rutin diperiksa tiap hari pada saat jam kerja. Oke, hasil penelitian ke jurnal yang keempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Adikarya Distriboga telah sesuai melakukan tahapan pengendalian kualitas, yaitu atau quality control, terhadap produk air minum dalam kemasan atau AMDK, yaitu mulai dari tahapan pengendalian bahan baku, pengendalian terhadap proses produksi yang sedang berjalan, dan pengendalian terhadap produk jadi. PT Adikarya Distriboga dalam memproduksi AMDK masih saja menghasilkan produk yang tidak sesuai dengan standar perusahaan. Hal itu disebabkan oleh ketedaran atau kecerobohan tenaga kerja yang kurang teliti pada saat proses produksi. Quality control yang ada pada PT Adikarya Distriboga telah melakukan upaya untuk mengendalikan tingkat produk rusak, yaitu dengan cara melakukan pengarahan terhadap tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses produksi dan melakukan pengawasan yang lebih teliti dalam proses produksi. Peran quality control dalam upaya pengendalian tingkat produk rusak menunjukkan peningkatan karena terjadi jumlah penurunan produk rusak. Dari hasil penelitian pada tahun 2015, tingkat produk rusak pada PT Adikarya Distriboga berjumlah 2.198. Sedangkan tahun 2016 mengalami penurunan tingkat kerusakan produk, yaitu berjumlah 1.440 produk rusak. Selanjutnya kita ke perlakuan produk rusak PT Adikarya Distriboga. Tahun 2015 produk rusak yang terjadi sebesar 0,60%. 2.918 bagi 364 dengan, saya ulangi, 364.000. Dan pada tahun 2016 produk yang mengalami kerusakan sebesar 0,36. Perbandingannya 1.440 banding 3.604.000. PT Adikarya Distriboga selama terjadi produk rusak, perusahaan tidak memiliki perlakuan khusus untuk produk rusak tersebut. Oleh karena itu, disarankan perusahaan sebaiknya memperlakukan produk rusak sebagai pendapatan lain, agar supaya dari tahun ke tahun untuk produk rusak yang terjadi, perusahaan dapat mengetahui pendapatan yang didapatkan dari produk rusak tersebut. Oke, mau beli air, Mak? Hasil penelitian jurnal yang kelima, yaitu hasil dari penelitian dan perolehan data menunjukkan bahwa pelaksanaan pengendalian kualitas atau quality control dalam peningkatan kualitas produk pada produk santan kelatu dari mulai bahan baku, proses produksi dan produk jadi telah sesuai dengan standar operasional perusahaan dan spesifikasi PT Pacific Extreme Coconut Utama. Diharapkan PT Pacific Extreme Coconut Utama dapat meningkatkan pengendalian kualitas dimulai dari kedatangan bahan baku, proses produksi atau pengolahan,
dan proses produk jadi, dan dapat mengurangi nilai kerusakan atau cacat pada produk dan mempertahankan kualitas produk yang dihasilkan telah sesuai dengan spesifikasi dan standar operasional perusahaan. Dan kandungan cita rasa yang gurih sehingga menghasilkan rasa yang lebih lezat. Keinginan konsumen agar para konsumen puas dengan produk yang perusahaan ciptakan dan dapat meningkatkan daya beli serta kesetiaan pada produk tersebut. Persamaan hasil penelitian kelima jurnal tersebut, yang pertama, pada artikel 1 dan 2, sumber daya manusia merupakan salah satu cara untuk mengendalikan proses produksi. Untuk itu, karyawan harus dibekali keahlian pada bidangnya masing-masing sebelum melakukan pekerjaannya. Yang kedua, pada artikel 5, yang kedua, pada kelima artikel tersebut, hasil penelitian manajemen kontrol, proses produksi, manajemen produksi, dan evaluasi penting untuk mendapat perhatian, pengawasan, dan kontrol untuk menjaga kualitas produksi. Persamaan artikel 1, 2, dan 5, peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi untuk memperoleh data dan informasi terhadap masalah yang dihadapi. Oke, perbedaan dari hasil penelitian. Pada artikel 1, penulis berhasil menemukan penyebab yang dihadapi PT Mestika, kerusakan botol sirup pala. Untuk mengendalikan hal tersebut, perlu pengendalian yaitu pengendalian 4 faktor. Penyebab kerusakan antara lain manusia, material, metode, dan proses. Pada artikel kedua, penulis berhasil menemukan solusi dalam menghadapi kendala tersebut dengan analisis perencanaan, analisis pengendalian, analisis perbaikan, dan analisis quality control. Pada artikel 3, penulis berhasil menemukan solusi dalam menghadapi kendala adalah manajer produksi, analisis quality control. Pada artikel keempat, penulis berhasil menemukan solusi dalam menghadapi kendala, yaitu peneliti berhasil menunjukkan bahwa pada pada artikel ketiga, penulis berhasil menemukan solusi dalam menghadapi kendala adalah manajer produksi, quality control, technical, dan planning. Pada artikel keempat, penulis berhasil menemukan solusi dalam menghadapi kendala. Peneliti berhasil menunjukkan bahwa pada PT Adikarya Distriboga telah sesuai melakukan tahapan pengendalian kualitas, yaitu quality control, terhadap produk air minum dalam kemasan atau AMDK. Yaitu mulai dari tahapan pengendalian bahan baku, pengendalian proses terhadap proses produksi yang sedang berjalan, dan pengendalian terhadap produk jadi. Pada artikel 5, penulis berhasil menemukan solusi dalam menghadapi kendala. Penelitian berhasil dan memperoleh data menunjukkan bahwa pelaksanaan pengendalian kualitas atau quality control dalam meningkatkan kualitas produk pada produk santan kelatu dari mulai bahan baku, proses produksi, dan produk jadi telah sesuai dengan standar operasional perusahaan dan spesifikasi perusahaan PT Pacific Excellent Coconut Utama. Oke, baiklah, demikian presentasi saya untuk kelima jurnal tersebut. Semoga video ini bermanfaat bagi setiap penontonnya dan sebagai pertanggungjawaban saya pada mata kuliah riset
mata kuliah konsentrasi atau seminar manajemen. Demikian disampaikan.